diperingati sebagai Hari Buku Sedunia atau World Book and Copyright Day. Semangat perayaan ini dapat kita lihat sebagai bentuk etikat untuk terus membudayakan membaca sebagai hal yang menyenangkan dan menghargai hak kekayaan intelektual. Mari beli buku asli, bukan bajakan. Buka dunia lewat lembar-lembar buku, temukan buku yang mengubah pandangan dan wawasan kita. Selamat membaca. Sejak memiliki buah hati, hidupku menjadi lebih berwarna. Aku dituntut untuk selalu belajar setiap hari. Tidak ada sekolah menjadi ibu, tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tugas mulia ini merupakan salah satu rezeki dan karunia Allah yang tiada tandingannya bagiku. Sebagai manusia pembelajar, tentunya aku ingin terus menambah wawasan dari berbagai literatur, salah satunya dari buku mendidik anak tanpa teriakan dan bentakan. Bagi hampir semua orang tua, ada kalanya kami kebingungan dan kurang bersabar menghadapi anak-anak hingga berakhir dengan kemarahan orang tua kepada anaknya. Terkadang, berbagai rasa dan emosi tersebut bersumber dari berbagai faktor. Bahkan, justru karena faktor luar yang membuat anak menjadi pelampiasannya. Karena anak sejatinya masih belum memahami dan memang perlu didampingi. Maka, sebagai orang tua harus lebih bersabar dan efektif dalam mendidik anak. Kita perlu mengontrol bagaimana kita harus bersikap. Dari buku yang ditulis oleh Ayah Edi ini, aku melihat bahwa kita butuh komunikasi yang efektif dan baik dengan anak. Berbicara dan berdiskusi dengan baik, memberikan contoh dan tauladan, tidak hanya sekedar perintah saja. Karena anak adalah peniru ulung. Kita diajak untuk meredam amarah yang sudah hampir memuncak sebelum semua tertumpahkan pada anak-anak. Dengan berkomunikasi efektif, berbahasa yang halus, namun tetap ada ketegasan. Selain itu, dari cerita buku ini, kita melihat kisah yang relate dengan sekeliling kita atau bahkan kita sendiri pernah mengalaminya dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan aku mengerti, sejatinya kita tidak perlu marah membabi buta pada anak. Tegas bukan berarti marah atau membentak, karena prinsipnya adalah komunikasi. Semoga semakin aku memperbanyak membaca buku tentang pendidikan anak, aku semakin lebih sabar, telaten, dan mengerti bagaimana harus menyikapi anak-anak. Jika ditanya buku apa yang mengubah hidupmu, saya akan menjawab buku karya Rando Kim yang berjudul Time of Your Life. Buku ini merupakan salah satu Korean bestseller yang terbit pada tahun 2010 dengan judul aslinya Apunika Chongchunida, Youth It's Painful. Namun buku ini masih relate loh dengan masa sekarang. Saya membeli buku ini pada tahun 2019. Awalnya saya membeli buku ini hanya ikutan teman saja. Katanya ini merupakan bacaan yang cocok untuk kita yang sedang dalam usia 20-an. Buku ini bercerita tentang life crisis masa muda yang dimulai setelah lulus bangku SMA. Kemudian hadapi masa yang namanya menjadi mahasiswa yang memasuki masa pencarian jati diri. Masa di mana kita membandingkan pencapaian hidup kita dengan orang lain. Tak terkecuali saya yang juga sedang melalui masa itu. Pada masa itu, saya seperti merasa ingin menyerah saja ke masa kuliah. Begitu juga akan tujuan hidup yang seperti kosong dan tidak mempunyai arah. Ada rasa insecure terhadap pencapaian orang di sekitar saya yang sudah meraih suksesnya. Kemudian saya teringat akan buku ini. Ketika membeli buku, saya memang tidak langsung membacanya. Setelah saya membacanya, saya seperti mempunyai kekuatan dan semangat baru, di mana kata-kata yang tertulis dalam buku ini sangat relate dan memberikan analogi yang tepat akan realita yang ada. Seperti salah satu kata-kata yang terdapat pada buku ini, setiap bunga akan mekar ketika saatnya tiba. Floristia, kamu
kamelia, dan bunga-bunga lain. Bebungaan itu tahu kapan mereka akan mekar. Tidak seperti kebanyakan dari kita yang selalu ingin mendahului yang lain. Apakah kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu? Apakah kamu merasa telah menyia-nyiakan waktu sementara teman-temanmu mulai melangkah menuju kesuksesan? Jika kamu berpikir demikian, ingatlah bahwa kamu memiliki masa mekarmu sendiri. Begitu juga dengan teman-temanmu. Musimmu belum datang, namun ia pasti akan datang ketika kuncupmu terbuka. Mungkin kuncup itu mekar lebih lama dari yang lain, tetapi ketika sampai pada waktunya, kamu akan mekar dengan begitu indah dan menawan seperti bebungaan lain yang telah mekar sebelum dirimu. Jadi, angkatlah kepalamu dan bersiaplah menyambut musimmu. Ingat, kamu begitu menakjubkan. Buku yang memberikan dampak positif dalam hidup. Apakah menurut kalian sebuah buku dapat merubah hidup kita? Menurut saya iya, karena buku memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi dari buku yaitu dapat merubah sudut pandang seseorang menjadi lebih luas, menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, dan masih banyak lagi. Bahkan di beberapa negara maju, buku dapat dijadikan sebagai sumber rujukan sebuah penyelesaian masalah. Kali ini saya akan mencoba sedikit mereview salah satu buku favorit saya yang menurut saya memberikan dampak positif dalam hidup saya. Buku tersebut berjudul Kelakuan Orang Kaya, karya Putut E.A. yang diterbitkan oleh Mojok pada tahun 2018. Buku ini sendiri saya beli ketika saya sedang berkunjung di sebuah event bazar pada tahun 2019 lalu. Buku Kelakuan Orang Kaya berisi tentang kumpulan kisah ringkas atau cerita pendek sederhana yang diambil dari kehidupan masyarakat sosial pada umumnya. Bahasa yang ditulis dalam buku ini cukup sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis mudah dipahami oleh pembaca. Ada beberapa kutipan tulisan dari buku ini yang saya sukai. Salah satunya adalah mencari rezeki adalah keselingan kita, sebab intinya adalah sujud dan syukur. Dalam kutipan tersebut mengandung pesan yang cukup sederhana tapi mendalam, yang intinya adalah terkadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dari pesan-pesan yang disampaikan dalam buku tersebut memberikan dampak yang positif bagi saya, seperti contohnya dapat mengingatkan saya untuk rajin beribadah dan berbuat baik tanpa mengharapkan pamrih, dan kemudian menerapkan hidup sederhana. Yang membedakan buku ini dengan buku lainnya yang sejenis adalah buku ini ditulis dengan cerita yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, dan menggunakan bahasa yang cukup sederhana sehingga pembaca dapat memahami isi dari setiap cerita. Buku ini juga menyelipkan sisi-sisi religius. Ini mungkin membuat buku ini beda dengan buku sejenis lainnya. Sebelum memutuskan untuk menikah, sempat ragu dan khawatir. Sebenarnya saya sudah siap belum sih menikah? Dari kekhawatiran itu, saya memutuskan untuk memperbanyak ilmu tentang pernikahan. Dan dari sekian banyak buku yang ada, buku yang berjudul Menikah untuk Bahagia, karya Gus Arifin, membuat cara pandang dan berpikir saya berbeda tentang pernikahan. Bagaimana memandang pernikahan dalam perspektif Islam, bagaimana mengatasi masalah yang nantinya akan timbul dalam pernikahan, bagaimana ilmu tentang wanita, tentang laki-laki, dan bagaimana menumbuhkan dan merawat cinta terhadap pasangan. Semua yang dibutuhkan dalam menjalani pernikahan dibahas dalam buku ini, baik dari hal umum, hal privasi, bahkan sampai ke hal intim sekalipun. Karena pembahasannya yang simpel dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini banyak dikagumi kalangan muda, baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Dalam buku ini sangat menekankan bagaimana kenyamanan dalam pernikahan. Setelah membaca buku ini, saya berpikir bahwa pasangan suami istri harus terlebih dahulu bahagia dan nyaman satu sama lainnya. Karena berawal dari pasangan suami istri yang bahagia, maka akan terciptalah keluarga yang bahagia. Semoga calon-calon suami istri lainnya
dapat membaca buku ini dan mengambil ilmunya, sehingga akan banyak keluarga bahagia yang terbentuk. Karena sejatinya agama Islam begitu adil dan bijaksana dalam mengatur kehidupan berumah tangga, akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bagaimana sebuah buku dapat mengubah hidup kita? Saya rasa dengan memilih buku yang kita butuhkan dan kemudian membacanya di saat yang tepat. Buku yang mengubah hidup saya berjudul Teori Budaya Kontemporer, karya Yasraf Amir Piliang. Buku terbitan Cantrik Pustaka ini saya dapatkan secara gratis saat launching perdana. Teori Budaya Kontemporer saya baca pada 2018. Awalnya, saya cukup kesulitan membaca isinya karena tema dan bahasa penjelasan yang sebut saja berat. Tapi lambat laun, saya mulai terbiasa dengan buku bacaan berat kritis, walaupun aslinya saya memang menyukai bacaan non-fiksi. Tanpa sadar, saya kemudian menyadari bahwa buku semacam inilah genre bacaan saya yang sebenarnya, yang memang saya suka. Buku tersebut membantu saya memahami banyak teori budaya yang pada gilirannya membentuk pemahaman dasar saya sebelum melanjutkan studi pasca pada prodi Kajian Budaya dan Media. Tidak hanya itu, ia justru kembali menggugah gairah membaca saya yang lama vakum karena kebanyakan konten dan main. Saya akhirnya mulai membaca buku-buku tema sejenis. Namun, buku teori budaya kontemporer memiliki tempat spesial di hati karena selain buku tersebut menjadi trigger untuk kembali membaca, juga karena tulisan Prof. Yasraf sangat runtut dan mencerahkan. Walaupun memang pada beberapa bagian, saya harus membaca berulang untuk benar-benar paham maksud beliau. Sejujurnya, saya tidak ingat quote favorit saya dalam buku tersebut. Namun ada satu bagian penjelasan yang sangat saya suka kala itu, yaitu penjelasan tentang cara berpikir populer. Sebuah cara berpikir yang mendahulukan penampilan ketimbang substansi, merayakan permukaan ketimbang kedalaman, dan mengutamakan kesenangan ketimbang pengetahuan. Orang yang berpikir populer cenderung mencari jalan pintas, tidak menghargai proses, pun juga mengondisikan anti berpikir. Realita kita hari ini, bukan? Buku kesukaanku adalah komik Naruto. Aku suka buku ini karena ceritanya seru dan aku suka gamenya. Tokoh yang aku sukai adalah Gai karena gerakannya cepat. Buku kesukaanku adalah buku seri Ada Allah di Rumah Kami. Di sana ada banyak judul bukunya. Aku suka buku ini karena gambarnya banyak, menarik dan mudah dipahami. Dari buku ini aku suka tokoh bernama Maryam, seorang kakak yang baik hati. Dari salah satu cerita aku bisa mencontoh sikap yang sabar.